pagi? Pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal. Nama saya Patia Madestu Budi Putra, bagian dari Telkom dan juga salah satu founder dari Sprinting yang memang tugasnya adalah menyebarkan jiwa inovasi dan jiwa digital ke semua karyawan BUMN maupun karyawan swasta. Dan hari ini kita bertemu Bapak Ibu untuk mencari salah satu arti dari sebuah kata yang mungkin sangat sering digunakan, tapi mungkin juga pada belum tahu apa sih artinya, gitu ya. Kita akan bawa Bapak Ibu ke dalam satu perspektif bagaimana kalimat digital itu diinterpretasikan dalam dunia bisnis dan dunia praktikal, Bapak Ibu. Dan nggak afdol nantinya kalau Bapak Ibu juga tidak melakukan workshop ya. Jadi kita ada semi workshop, jadi nggak hanya webinar saja karena ini kelas. Kalau kelas seperti biasa, kalau zaman saya dulu kuliah maupun sekolah, kalau dosennya atau gurunya ngeblak terus gitu ya, bosan juga gitu. Maka nanti Bapak Ibu akan ada assignment sedikit untuk boleh kira-kira apa sih digital menurut Bapak Ibu. Oke, izin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk, kita pengen cek dulu apa aspirasi maupun pendapat Bapak Ibu terhadap digital dan juga apa ekspektasinya. Kita akan pakai tools yang sering kami pakai, Bapak Ibu, itulah menti.com. Karena kami perlu juga kolaborasi Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk kita sama-sama menemukan satu arti dari sebuah kata yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, digital, dan digital. Ya, kita akan coba cek bagaimana digital itu menurut pendapat Bapak Ibu dan bagaimana dari sudut pandang dunia bisnis, industri, dan praktikal, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih ekspektasi Bapak Ibu hari ini? Nanti ada satu satu text box yang siap untuk diisi Bapak Ibu. Kita akan open sekarang, silakan diisi. Apa ekspektasi Bapak Ibu hari ini? Maksimal 25 karakter, silakan dituliskan sebebas-bebasnya. Ya. Menambah wawasan, insya Allah Bapak Ibu akan menambah wawasan, menambahkan ilmu baru, mendapatkan sertifikat, ya itu penting Bapak Ibu. Karena semua sudah buktinya ya. Semua harus ada bukti untuk kita sombongkan bahwa kita sudah mengikuti training kelas digital bisa. Itu penting sekali. Penerapan digital, menambah ilmu baru, insya Allah ini akan kita dapatkan. Oke, 13 orang sudah masuk. Ada yang bilang dapat uang ya, ya insya Allah ya. Kita ada hadiah hari ini bagi-bagi uang. Nanti kita cek sama panitia ya. Oke, digital transformation. Wah, ini berat sekali bahasa digital transformation. Penerapan digital, menambah wawasan dan seterusnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaan kedua. Sekarang silakan pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah kira-kira nih, kalau kita ngomongin digital Bapak Ibu, siapa sih role modelnya gitu ya? Karena digital itu bisa merepresentasikan seseorang. Wah, ini gila digital banget nih, gitu ya. Wah, digital native banget nih. Atau bisa juga perusahaan. Nah, sekarang kita coba lihat role model digital Anda. Jadi kalau top of mind Bapak Ibu dan rekan-rekan, kalau ini tuh udah digital banget deh, gitu. Boleh kalau nama temannya juga boleh, tulis Bambang juga nggak masalah. Ya, silakan siapa role model Bapak Ibu terhadap digital itu siapa sih gitu. Silakan udah kita buka, silakan tuliskan. Steve Jobs, ya. Suami saya, Masya Allah, iya. Onowe Purbo, ya. Siap, Pak Purbo. Mark Zuckerberg, Nadiem Makarim, Elon Musk, ya. Fajir Rashid, wis, direktur kami, ya, luar biasa. Bapak Patia, wah ini, ya oke lah, terima kasih ya. Ibu saya, Jack Ma. Silakan Bapak Ibu, mangga dituliskan siapa. Karena inilah yang nantinya membantu kita untuk mendefinisikan digital kalau ini diaplikasikan dalam individu ya. Nadiem, Elon Musk, Tokopedia. Tokopedia bukan orang ya Bapak Ibu, mungkin founder Tokopedia-nya ya. Bapak Riko, Marty Bosman, yes keren banget. Ada yang bilang saya adalah orang digital. Gitu ya. Orang cerdas, ya betul juga sih, nggak salah juga ya. Dan sekian banyak nih, Bapak Riko, Jack Ma, Elon Musk, orang baik ya. Orang baik itu orang digital ya, luar biasa. Ini definisi yang sangat menarik kita temukan hari ini. Orang digital adalah orang yang baik. Nadiem Makarim, leader dan seterusnya, Pak Riko gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Kenapa ini dianggap Bapak Ibu menjadi orang yang digital banget? Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Apa sih yang membuat mereka menjadi role model Bapak Ibu? Ya. Silakan untuk dituliskan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas. Kita akan nanti habisnya ada assignment sedikit. Nanti Bapak Ibu akan dibagi breakout room. Silakan melakukan brainstorming. Nanti di akhir akan ada teori yang
insya Allah bisa merangkum semua hasil diskusi kita. Ya. Apa alasan Anda menyukai mereka? Ini agak banyak karakter yang bisa dituliskan, 250 kan? Apa gitu ya? Suami saya, misalkan suami saya adalah YouTuber digital, karena suami saya adalah yang punya channel gadgetin ya juga nggak apa-apa, gitu ya. Silakan. Jadi mangga. Visioner, oke. Silakan tuliskan Bapak Ibu. Karena pasti ada alasan kenapa role model itu dipilih ketika ngomongin dia digital banget. Gitu ya. Silakan tuliskan apa adanya. Termotivasi. Dia berarti mau motivasi orang ya. Dia bisa motivasi orang untuk bisa berubah menjadi lebih digital. Baru 2 orang Bapak Ibu, mangga silakan yang lainnya. Kontribusinya luar biasa ya. Jack Ma berhasil membentuk salah satu e-commerce betul, tergantung demand, visioner, cara komunikasi, menyimpelkan yang rumit menjadi mudah gitu ya, membantu. Ilmu pengetahuannya sangat menjadi motivator dan seterusnya. Sejarah perjuangannya, kerja keras luar biasa. Boleh Mbak Bila di ke bawahnya kita lihat beberapa. Ya, sangat menginspirasi untuk saya sebagai mahasiswa seperti dia gitu ya. Orang dapat manfaatkan digital. Ya benar. Pemanfaatan digital gitu ya, visioner, mampu belajar dari kesalahan, nggak pantang menyerah, akhirnya bisa bantu orang dalam pekerjaan ya, mempermudah gitu ya. Elon Musk benar-benar dia mempunyai pikiran yang kritis gitu kan, yang semua orang bilang bisa, ternyata dianggap jadi ya udah saya hajar aja gitu ya. Nanti kalau ini bukan di kelas ini ya, cuman kalau misalkan ada lagi, kita bisa bedah bagaimana Elon Musk melakukan strategi marketing yang nyeleneh banget gitu ya. Itu keren banget sih, parah banget. From nothing to be something, berarti struggle-nya luar biasa. Cerdas, make simple, never give up, kritis gitu ya. Beberapa ada yang diulang gitu ya, dan nanti ini akan ada definisinya bahwa ternyata kalau kita mau jadi orang yang digital, kita harus punya mindset seperti ini. Dan mostly ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu perihal karakteristik yang dimiliki oleh role model Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lihat ya, ternyata ada beberapa karakteristik yang memang harus dimiliki. Ketika kita pengen jadi orang yang digital, kita pengen jadi orang yang seperti Steve Jobs yang membantu orang, Elon Musk yang benar-benar merubah market dan cara berpikir gitu ya. Karena kalau Elon Musk dia men-tweet di Twitter, harga saham yang di Twitter itu bisa naik gitu kan. Itu luar biasa sih. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Selain digital, dapat kita definisikan sebagai salah satu karakteristik orang ini digital banget gitu ya. Perusahaan juga sama. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perspektif digital itu juga bisa merepresentasikan seberapa digital perusahaan ataupun industri maupun satu entitas gitu ya. Nah sekarang kalau kita berbicara perusahaan, kira-kira role modelnya apa atau perusahaan yang paling maju secara digital menurut Anda siapa sih? Boleh dituliskan sama seperti tadi, kita open voting ya, silakan. Kalau tadi role modelnya adalah individu, sekarang adalah perusahaan. Ya. Karena definisi digital harus kita kaitkan dengan individu dan juga perusahaan. Karena perusahaan ini nantinya akan membantu masyarakat yang lebih umum. Apple, Google, Telkomsel. Oke, luar biasa. Apple, Inc., Tesla, Alibaba, Amazon, Gojek, KAI, ya siap. Ada juga Tesla, ya. Insya Allah ya, mobilnya luar biasa memang, keren banget. Mudah-mudahan kita semua bisa terbeli ya, karena itu membantu lingkungan ya, kalau kita punya mobil listrik. Walaupun harganya mahal ya. Shopee, Tokopedia, Alibaba, semuanya ada e-commerce, berarti orang ini suka belanja. Gak apa-apa, karena nggak ada yang nggak suka nggak belanja. Ya, Tesla, Microsoft, dan seterusnya. Telkom juga ada masuk ke sini. Sama seperti tadi, Bapak Ibu. Ada Alibaba, ada Amazon, Telkom, Tesla, Microsoft, Shopee, Gojek, dan lain-lain. Telkomsel. Kira-kira apa yang menyebabkan rekan-rekan dan Bapak Ibu memilih itu sebagai perusahaan yang digital banget? Silakan dituliskan, Bapak Ibu. Apa alasannya? Silakan. Sekali lagi, habis ini Bapak Ibu akan mencoba mengkristalkan ya. Kira-kira apa sih karakteristik orang digital dan karakteristik perusahaan yang digital banget. Ya. Disitulah nanti kita bisa menemukan meaning dari digital. Digital itu kalau bahasa Wikipedia-nya atau kamusnya itu hanya merubah dari analog menjadi digital gitu ya. Tapi ternyata ini luar biasa, lebih luas sekali kalau kita kaitkan dengan individu dan juga perusahaan gitu ya. Di mana kita bisa lihat
banyak contohnya kayak Steve Jobs, orang digital banget gitu ya, dan seterusnya. Ada yang bilang baik karena perusahaannya baik gitu ya. Ada yang bilang banyak peminat, terkenal, inovatif, visioner, bermanfaat, memudahkan customer-nya, mempermudah masyarakat gitu ya. Ide kreasi yang lebih milenial, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama milenial saat ini, menguasai pasar, produk bermanfaat. Dan boleh ke bawah, Mbak Bila, kita lebih lagi aman, inovatif, global, terkenal, Telkom punya produk digital berdampak bagi Indonesia, inovasi muncul gitu ya. Eksotis, terus memberikan dampak bagi dunia gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba untuk bagi Bapak Ibu menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya, kita udah bagi kelompok Bapak Ibu secara acak gitu ya. Kita akan berikan assignment sederhana sampai jam 15.45. Kalau kurang kita akan tambah jadi 15.50. Kurang lebih 20 menit sampai 15 menit ya. Kita akan cek Bapak Ibu. Tadi kita coba secara kolaboratif, secara kolektif menentukan role model individu dan alasannya kenapa. Sama juga dengan perusahaan gitu ya. Digitalnya apa dan role modelnya siapa dan kenapa gitu ya. Nah, sekarang coba dalam grup kecil, rekan-rekan Bapak Ibu silakan diskusi. Nanti tolong formatnya seperti ini. Kita akan berikan format kepada Bapak Ibu dalam bentuk Google Slide. Jadi bisa diklik, bisa di-share screen kalau yang pakai laptop gitu ya. Kalau pakai HP bisa nanti tolong yang pakai laptop, atau nanti bisa nggak ditulis apa-apa tapi hafal tulisannya apa ketika ditanya gitu ya. Kita akan coba lihat formatnya seperti apa. Format seperti ini Bapak Ibu. Cukup simpel sama persis seperti yang tadi kita sharing, cuman bedanya ini nanti akan dikisahkan di masing-masing kelompok kecil. Format seperti ini. Di sebelah kiri ada role model individu, ada fotonya, lalu namanya, lalu deskripsi singkat role model yang dipilih dan alasannya kenapa, gitu ya. Sama halnya dengan yang di kanan, perusahaannya apa, lalu deskripsi singkatnya apa dan alasan kenapa memilih perusahaan terkait, gitu ya. Silakan diskusikan, karena salah satu syarat untuk menjadi digital adalah bisa berkolaborasi tanpa batas usia maupun batas gender dan lain-lain gitu ya. Gimana hasil kolaborasinya? Bertemu, berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin baru kenal saat ini, gitu ya. Ada yang mau sharing dulu, Pak Bu Gadis tadi sudah ada unmute, silakan Bu Gadis kalau mau sharing dulu, bagaimana kesan-pesannya? Oh iya Pak, tadi kita di room bertiga sih, sama Mas Fahmi, sama Mbak Agustin. Kita punya role model masing-masing. Dari sudut pandang saya juga, saya punya role model, tapi yang mungkin nggak semua orang tahu, karena role modelnya sendiri ada di lingkungan saya sehari-hari. Terus kalau dari Mbak Agustin juga yang saya dengar tadi sama, dari lingkungan kerja. Kalau untuk dari Mas Fahmi itu lebih general sih, lebih umum. Orang-orang lebih banyak tahu, dan akhirnya sepakat milih tadi Nadiem Makarim ya, yang jadi role model kita jadinya. Terima kasih Bu Gadis dan tim gitu ya. Dan nggak salah juga kalau kita punya role model yang berbeda gitu ya. Sengaja kita buat jadi video room biar diskusi kira-kira bagaimana proses menentukan satu keputusan dengan kolaborasi dengan orang-orang yang mungkin baru kenal gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin bagaimana sih orang digital harus punya mindset, itu ada sebenarnya. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Terima kasih Bu Gadis. Kita akan coba tanya beberapa orang lagi bagaimana perasaannya ketika pertama kali masuk ke satu breakout room, menentukan satu hal yang harus ditentukan secara tim, tapi baru kenal saat itu. Silakan ada yang mau sharing dulu, Bapak Ibu, mangga. Sebelum kita cek hasil dari beberapa. Boleh saya? Silakan Pak. Dari room 10, Mas. Silakan Pak, mangga Pak. Tadi saya satu grup dengan Mas Muhammad. Ya. Perkenalkan saya Eko Sudianto dari Angkasa Pura Support. Tadi saya satu grup dengan Mas Muhammad Rian dari Telkomsel Makassar ya kalau nggak salah ya. Kita sama-sama pilih yang menjadi role model. Akhirnya dari hasil diskusi yang cukup panjang ya memang,
Jadi terpilihlah Mas Ahmad Zaki. Kemudian sebagai role model perusahaan, kita pilih yang global, yaitu Amazon. Dari sini kita berharap bahwa memang tidak mudah menyatukan pendapat, dan dari tadi kita berdiskusi terus terkait dengan hal tersebut. Ini hasil dari diskusi kami berdua tadi dengan Mas Muhammad Rian. Tapi mohon maaf, fotonya sama logonya belum dapat karena tadi waktunya cukup mepet, jadi kita belum dapat fotonya. Untuk role model kita pilih individunya itu Mas Ahmad Zaki. Kita melihatnya, sepakatnya bahwa dia inovatif, kemudian muda, cerdas, kemudian digital minded, dan dia mengembangkan marketplace yaitu Bukalapak. Jadi kita berpersepsi bahwa ini menarik bagi kita untuk kita sampaikan sebagai role model individu. Kemudian mengapa alasan kita memilih Mas Ahmad Zaki? Karena terus terang Bukalapak ini adalah membantu kita dalam, terutama bagi UKM ya, jadi UKM dalam memasarkan produknya, dan bagi masyarakat ini sangat mudah untuk melakukan proses pembelian di Bukalapak. Kemudian yang kedua terkait dengan role model perusahaan, kami tertarik untuk menyampaikan bahwa Amazon yang memasarkan buku, saya juga tertarik dengan pendirinya yaitu Jeff Bezos. Jadi di sini secara pikiran bahwa dia mengembangkan bagaimana menjual produk secara digital pada saat itu yang belum menggunakan internet gitu. Jadi sampai saat ini Amazon berkembang dan bukan hanya menjual produk buku tapi sudah sampai ke cloud gitu. Jadi ini sangat menginspirasi kita bahwa perusahaan itu harus agile, jadi harus bisa berkembang mengikuti dengan waktu, adaptasi dengan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian alasannya adalah membantu banyak orang, memberikan manfaat, kemudahan dalam mengakses, dan memberikan banyak peluang kerja bagi orang lain. Tapi yang kita takutkan juga ada disruption dari hasil tersebut. Jadi ini perlu kita mitigasi gitu resikonya. Saya kira cukup Mas Patia. Mas Patia ya, terima kasih Mas. Ya, siap Pak. Luar biasa sekali Pak. Memang ya apalagi kalau kita ngomongin Amazon ya Pak, dia kan buat Amazon Go namanya. Kalau Bapak yang tahu ya, dia membuat satu kayak Alfamart gitu ya, tapi nggak ada yang jagain ya. Gitu bener-bener kayak ngambil keluar udah langsung diambil si ininya. Bener-bener itu, dan kalau nggak salah tahun ini mau hampir di seluruh Amerika mau dibuat gitu ya, diperbesar cabangnya. Terima kasih Pak Eko. Yang lain, ada yang mau sharing lagi nggak? Hasil dari brainstorming singkat gitu ya, kolaborasi yang mau di-sharing ke teman-teman yang lain. Kira-kira siapa? Ada yang mau? Ayo. Kalau nggak ada, biasanya izin saya tunjuk ya. Saya hitung, kalau nggak saya tunjuk. 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok 5, boleh sharing kelompok 5. Halo Pak Patia. Siap Pak. Silakan Pak, boleh sharing Pak. Iya, perkenalkan saya Fahdul. Kebetulan tadi di kelompok kita itu ada anggotanya Kak Evelina Juwita, ada Kak Elisa, sama Kak Puspita Aditya. Nah, dari hasil diskusi kita memilih beberapa role model, yaitu individu dan perusahaan. Untuk individu sebenarnya sangat umum, mungkin teman-teman kelompok lain juga ada yang memilih role model ini, yaitu Pak Nadiem Makarim. Mungkin saya bisa langsung share screen aja ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, untuk role model individu yang hasil pembahasan kelompok 5 ada Pak Nadiem Makarim, yaitu beliau adalah founder di Gojek. Kenapa kita memilih Pak Nadiem Makarim? Karena beliau bisa membangun motivasi untuk membuat bisnis digital serta membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dari ide bisnis yang beliau kembangkan. Untuk perusahaan
kita juga memilih Gojek. Kenapa Gojek? Karena Gojek itu merupakan salah satu startup yang sangat berkembang di Indonesia, dan Gojek bisa memainkan big data dengan sangat baik sehingga menjadi perusahaan dengan big data salah satu perusahaan dengan big data terbaik di Indonesia saat ini. Mungkin itu dari kelompok 5, Pak Patia. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 5 dan kelompok 10, dan tadi sharing tadi kelompok 6 dari Ibu Garis dan teman-teman. Individu maupun perusahaan mungkin tidak bisa kita tampilkan semua ya, karena beberapa saat ada yang milih Apple, ada yang milih Steve Jobs dan seterusnya. Sebenarnya ada beberapa karakteristik Bapak Ibu. Dan ini bisa membantu kita menemukan apa sih digital kalau kita ngomongin dari perspektif individu dan apa digital dari perusahaan gitu ya. Izinkan saya sharing Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin tidak bisa semua karena waktu kita terbatas. Saya akan sharing salah satu cerita yang mungkin Bapak Ibu tahu ini cerita apa. Ada yang tahu Kodak dan Fujifilm Bapak Ibu ceritanya seperti apa? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat, boleh langsung. Kira-kira kalau dengar kata-kata Kodak dan Fujifilm, kira-kira apa yang terjadi dengan dua perusahaan ini? Boleh? Ada yang sharing? Bangga? Ada yang pernah dengar ceritanya? Di chat boleh? Ada yang bilang bangkrut, dia nggak mau berinovasi ke digital gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Silakan, nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu kita akan coba sampaikan. Apa sih cerita dari dua perusahaan ini? Apa sih yang terjadi ketika dua logo ini dipaparkan? Kodak dan Fujifilm. Ini sebenarnya adalah salah satu cerita yang sangat simpel untuk menceritakan bagaimana sih perusahaannya, bagaimana sebuah perusahaan itu harus mempunyai digital mindset, gitu ya. Bagaimana satu digital itu diimplementasikan dari semua aspek, mulai dari karyawannya, pemimpinnya, dan keseluruhannya, gitu ya. Kita akan lihat cerita dua makhluk ini, ya. Kita sama-sama tahu zaman dulu, mungkin zaman saya, bukan zaman teman-teman dan rekan-rekan yang lebih muda dari saya, gitu ya. Dulu pada saat kita mau foto nggak semudah sekarang ya. Mungkin ada yang relate dengan saya. Kalau moto itu harus beli dulu filmnya, ya. Terus kalau misalkan mau moto juga mikir-mikir kan, ini sisanya berapa lagi nih, gitu kan. Terus diceklek gitu ya. Mungkin beberapa ada yang tidak mengalami hal itu. Nah, dua ini bergerak di bidang film, di mana film itu menjadi refill untuk bisa memfoto. Terdisrupt dengan satu produk yang sama, yaitu adalah kamera digital. Dua-duanya sama nih, cuman ada treatment yang berbeda di masing-masing perusahaan ini. Kita akan lihat Bapak Ibu, Fujifilm dengan Fujinya, dan Kodak pun dengan produknya gitu ya. Dan kita akan bisa belajar banyak dari bagaimana Fujifilm melakukan inovasi sehingga bisa transformasi digital bukan hanya di produknya, tapi juga menjadi culture dan juga pola pikir dan mindset-nya. Di sini kita lihat Bapak Ibu, ada grafik ya. Kalau kita lihat sedikit saja, di sini ada grafik yang menceritakan bagaimana Kodak dan Fujifilm punya nasib yang berbeda. Kalau kita lihat di tahun 2000 Bapak Ibu, di 2000 ya, Kodak itu secara revenue di atas Fujifilm. Fujifilm di bawah Kodak. 2001 mulai kesusul tuh, Fujifilm naik, Kodak turun gitu ya. Terus tiba-tiba Kodak bukannya naik, tapi malah makin turun. Dan bahkan di 2012 mendeklarasi bahwa saya bangkrut. Gitu ya. Berbeda dengan Fujifilm. Padahal produknya sama-sama menjual foto film. Di sini dia mengakuisisi satu perusahaan, mengekspand bisnisnya gitu ya. Dan naik, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil menemukan satu titik yang oh ini sudah oke. Berbeda banget dengan Fujifilm, dengan Kodak. Padahal di awal 2000 itu Kodak secara revenue lebih besar. Apa yang terjadi dengan dua makhluk ini? Ternyata ditemukan bahwa yang satu diverse, gitu ya. Mereka bertransformasi, yang satu tidak. Kalau kita lihat di sini, kita lihat lebih dalam. Kodak itu apa sih kira-kira? Kira-kira boleh share yang udah tahu, boleh langsung di-unmute gitu ya. Lalu di kolom chat juga boleh. Kenapa kok ceritanya bisa kayak gitu? Kodak di awal 2002, di 2010 dia di atas Fujifilm, tapi lama-lama kok jadi kayak gitu, kenapa? Di 2000, sorry maaf. Kira-kira kenapa? Ada yang punya pendapat? Silakan, Bapak Ibu. Oke, ada yang bilang nggak open-minded ya. Kalau kata Pak Anom, ragu teruskan produksi Digicam. Boleh dielaborasi, Pak Anom, kira-kira
maksudnya apa? Silakan boleh Pak Nom mulai di-unmute untuk cerita maksud dari yang di-chat seperti apa. Halo. Boleh Pak, diceritain Pak, kenapa Kodak ragu? Silakan boleh cerita dikit Pak. Mangga. Ini dulu saya pernah baca ya dulu. Kalau nggak salah di kalangan fotografer itu bilang bahwa film akan tetap ada gitu. Maksudnya yang pakai digital itu ya nggak akan sebanyak orang yang pakai film. Ternyata semakin ke depan semakin banyak orang yang suka digital. Jadinya si Kodak yang dia nggak improve produknya tapi tetap pertahankan filmnya itu malah anjlok. Sedangkan Fuji filmnya dia kembangkan kamera digitalnya dan akhirnya tetap bertahan sampai sekarang, tetap relevan. Gitu. Terima kasih. Oke, siap, luar biasa Pak Anum. Jadi memang betul Bapak Ibu, berarti memang udah nggak mungkin nih kamera digital jadi akan bisa mengganggu foto film gitu ya. Ada yang bilang agar bertransformasi, ada yang jumawa, ada yang open minded gitu ya. Nah disinilah arti dari digital sesungguhnya terjadi Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ya, Kodak itu sangat terbutakan jumawa lah, tadi ada yang menyebutkan juga terhadap bagaimana kesuksesannya gitu ya, sehingga tidak melihat bagaimana teknologi yang ternyata bisa jadi mendisrupt perusahaannya gitu. Kalau kita lihat sendiri, Kodak itu terdisrupt sama kamera digital. Nah, ada yang miris Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ternyata ya prototipe pertama ya dari kamera digital itu dibuat oleh karyawan Kodak. Lucu ya. Jadi sebenarnya kalau Kodak mau bertransformasi dan mungkin tidak jumawa open minded terhadap perubahan teknologi, harusnya yang paling maju itu adalah Kodak. Karena prototipe pertamanya itu dibuat sama Steve Session dan dia adalah engineer yang bergerak di Kodak. Pada saat itu singkat cerita dia menceritakan kepada pemimpinannya gitu ya, malah diejek-ejek kurang lebih seperti itu, nanti bisa lihat detailnya, dan akhirnya dia keluar konsep seperti itu. Nah, bayangkan kalau ini menjadi momentum ini dipegang sama Kodak gitu ya. Itulah salah satu contoh kenapa perusahaan itu tidak bisa bertransformasi digital dengan benar. Dan kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, berbeda dengan Fujifilm. Fujifilm CEO-nya itu Komori di-assign pada saat 2003 gitu ya. Dan dia akhirnya meng-acknowledge bahwa akan ada tantangan yang lebih besar yang nantinya bisa mendisrupt industri saya. Dan dia membuat satu plan namanya Vision 75 2004 gitu ya, yang intinya adalah yuk kita buat fondasi kedua untuk Fujifilm. Karena fondasi pertama itu ternyata bisa nanti terdisrupt sama kamera digital gitu ya. Dan dia mencari kira-kira apa yang bisa kita bangun lagi menjadi bisnis barunya dari Fujifilm. Kalau kita lihat ternyata di sini Fujifilm merealize bahwa dia harus mendevelop satu kemampuan baru di internal mereka dan akhirnya inovasi jadi penting Bapak Ibu dan rekan-rekan gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini sekarang ini 2015 ya, sekarang mungkin akan diverse lagi. Yang tadinya hanya bergerak di fotofilm, sekarang Fujifilm itu punya portofolio yang luar biasa gitu. Dia mendiverse, dia mengembangkan bisnisnya gitu ya. Dan bahkan salah satu dari bisnisnya Fujifilm itu jauh banget sama core-nya mereka dari fotofilm. Tapi tetap menggunakan fotofilm gitu ya. Jadi untuk yang baru tahu ternyata dari 200.000 bahan kimia yang digunakan untuk membuat fotofilm ternyata itu adalah dan yang bisa dibuat jadi material kosmetik. Sehingga muncullah namanya Astalif, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu produk kosmetik di Jepang dari Fujifilm yang ternyata ditemukan ketika dia menyadari bahwa saya harus bertransformasi digital karena disruption, dan ternyata menemukan barang-barang yang tidak dipakai karena sudah tidak absolut lagi di pasar, fotofilmnya bisa dipakai untuk membuat hal seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat ternyata ada beberapa hal gitu ya. Ini ada kalimat yang luar biasa dan selalu saya sampaikan ke semua orang, bahwa ternyata yang namanya digital itu sebenarnya analog. Analog means people, kata Gartner. Yang belum tahu Gartner adalah konsultan yang menjadi benchmark hampir semua perusahaan gitu ya.
Kayak di Telkom, kalau kita melakukan proses pembelian IT, misalkan ada satu sistem gitu ya, sistem ERP atau apa, pertanyaan pertama ketika diaudit adalah, oke, Anda beli sistem IT, ada nggak di rekomendasinya Gartner? Kalau nggak ada, itu kena audit tuh. Segitunya Gartner. Dan dia bilang bahwa ternyata rahasia dari digital adalah analog. Analog adalah orang. Sehingga kalau kita ngomongin digital, itu orangnya dulu. Kalau kita ngomongin perusahaan, tahu tidak, adalah perusahaan dulu. Makanya tadi beberapa kelompok yang udah milih Nadiem Makarim akan milih Gojek. Yang milih Steve Jobs akan milih Apple. Karena seperti itu. Karena terinspirasi dulu sama orang yang membuatnya. Nah, inilah yang perlu rekan dan Bapak Ibu pahamin bahwa ternyata digital itu bukan berarti hanya satu aplikasi saja. Karena kebanyakan yang salah kaprah adalah digital itu adalah oke, pokoknya kita harus digital. Pakai Instagram, pakai TikTok, bukan. Tapi adalah people-nya dulu. Culture and people. Gitu ya. Kalau kita drill down lebih lanjut lagi, kalau kita lihat, oke, kalau gitu people-nya. Kalau kita sambungkan, kira-kira kalau kita ngomongin people yang seperti apa? Gitu ya. Karena di sini ada satu ada satu research yang luar biasa. Bagus banget gitu. Di mana ternyata kata World Economic Forum di tahun 2025 ada beberapa skill yang ternyata dibutuhkan agar orang-orang bisa survive di dunia digital. Bahkan bukan digital lagi, kalau sekarang itu, kalau dulu ya 3 tahun ke belakang kita sering dengar namanya digital disruption. Bagaimana digital mendisrupsi lingkungan maupun bisnis gitu ya. Yang tadinya telepon pakai Telkomsel, sekarang telepon pakai WhatsApp. Yang tadinya SMS pakai WhatsApp gitu. Yang tadinya belanja sekarang jadi mudah gitu kan. Ke dokter sekarang Halodoc dan seterusnya. Nah, ternyata kalau sekarang namanya double disruption. Kenapa double disruption? Ada yang namanya digital disruption dan juga pandemi COVID-19. Makanya di sini ternyata akan ada tuh 2025, kalau kita ngomongin analog adalah people, ternyata people-nya sendiri, skill yang dibutuhkan oleh market dan industri berubah. Di sini ada 15 skill gitu ya. Kalau kita drill down lagi sebenarnya lebih simple. Ada beberapa aspek. Critical thinking, ini beberapa grouping ya. Critical thinking, analysis, active learning, problem solving, self management. Ini adalah grouping skill yang dibutuhkan sama seorang individu agar bisa digital, Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomongin digital, is analog means people. Jadi people saya gimana? Harus punya skill ini minimal, ya bisa survive. Dan maksudnya apa gitu ya? Kalau kita ngomongin critical thinking sampai dengan self management, sebenarnya adalah growth mindset. Nah, ini ada istilah baru nih, growth mindset. Ada yang udah pernah dengar belum? Apa itu namanya growth mindset? Boleh di kolom chat, growth mindset itu apa? Karena yang namanya critical thinking, active learning, problem solving, growth mindset. Nadiem Makarim dipilih sebagai role model, itu karena dia punya growth mindset. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, semua itu punya growth mindset. Pertanyaannya, apa itu growth mindset? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu dan rekan-rekan? Boleh di kolom chat juga nggak apa-apa. Apa itu growth mindset? Ya, tadi juga sama, CEO-nya Kodak dibandingkan CEO-nya Fujifilm. Pada saat itu, top manajemennya mungkin growth mindset. Kalau di kalau di Kodak mungkin belum growth mindset gitu ya. Ada yang bilang dari kolom chat, growth mindset adalah berpikir jauh ke depan. Sebenarnya kalau kita ngomongin definisi growth mindset itu banyak ya tipe-tipenya. Cuman yang tadi Bapak Ibu tuliskan, ketika menentukan role model digital individu, lalu memberikan alasannya kenapa, visioner, membantu orang, berpikir kritis, menangkap peluang, membantu masyarakat, gitu ya. Terus belajar, gitu. Itu adalah growth mindset, Bapak Ibu. Ya, dan sebenarnya ada definisi yang lebih general. Saya ambil dari Gartner, karena Gartner sudah sampaikan tadi itu adalah satu mazhab yang bisa kita percayai gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin growth mindset, ternyata sangat dekat dengan yang namanya fixed mindset. Jadi kalau kita mau jadi orang individu digital seperti role model yang sudah kita kenali tadi di awal maupun tadi di grup kecil gitu ya, ternyata ya ada beberapa karakteristik yang harus kita lakukan kalau kita ngomongin digital secara individu.
Dan dibandingkan dengan fixed mindset, nanti kita akan coba bedah satu persatu ya. Kenapa kok growth mindset lebih baik untuk di era sekarang dibandingkan fixed mindset? Beberapa ada yang bilang berpikir untuk upgrade diri dan seterusnya. Ya, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Paling gampang ketika ada satu state dibandingkan dengan fixed mindset. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah tantangan. Ketika ada tantangan, growth mindset bilang asik. Ini adalah pembelajaran buat gue. Gue akan tumbuh dan belajar lebih baik lagi. Coba bandingkan dengan fixed mindset. Kalau fixed mindset, dia melihat tantangan menjadi sebuah hal yang harus dihindari. Aduh, ada tantangan nih. Enggak deh, gue nggak bisa. Yang lain aja, gitu ya. Coba deh cek role model yang tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan pilih, gitu ya. Apakah ada yang seperti itu? Nggak ada, Bapak Ibu. Amazon, Apple, semua diketawain di awal-awal gitu ya. Nadiem Makarim dan seterusnya. Beliau-beliau itu semua, pasti nggak bisa, nggak mungkin gitu. Susah gitu. Tapi justru itu adalah opportunity ketika challenge dihadapkan ke orang-orang yang punya growth mindset. Which is itu adalah orang-orang yang berpikir secara digital. Dan ketika harus ada menemui hambatan dan harus mundur gitu ya. Kalau fixed mindset tuh, aduh, ini kebanyakan orang Sunda sih biasanya ya. Saya orang Sunda. Ada Sundanya gitu ya, biasanya gitu, ini masalah dia gitu, nyalahin orang lain gitu. Oh ini gara-gara ini gara-gara itu gitu ya. Walaupun mungkin orang lain juga bukan orang Sunda aja, mungkin banyak orang yang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Sebelum mengenal ternyata penting untuk growth mindset agar bisa survive gitu ya. Kalau growth mindset itu persisten. Dia oke, kalau ada halangan ya udah, saya akan hajar terus gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika dapat kritik. Kalau fixed mindset, dapat kritik yang useful gitu ya, antara dia acuh nggak acuh, atau ya udahlah, saya nggak peduli gitu ya, saya udah tahu lah, ya udahlah. Kalau growth mindset berbeda. Ketika dapat kritik senang, karena kritikan adalah salah satu yang menjadi batu lompatan gitu ya. Jadi melihat kritik menjadi satu yang bisa menjadi satu improvement dan kritik gitu. Dan kita lihat kalau misalkan ada orang yang berhasil, kalau fixed mindset dia melihat bahwa wah bahaya nih, iri nih gue. Kalau growth mindset tidak, malah senang, malah terinspirasi gitu ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang growth mindset, role model kita sangat senang untuk berkolaborasi, gitu. Dan sangat senang dan nggak takut untuk saling berkolaborasi bahkan dengan kompetitor gitu ya. Makanya kalau di sini kalau kita lihat, growth mindset itu sangat tepat untuk kita bisa menjadi orang yang survive di digital business gitu ya. Berbeda dengan fixed mindset yang memang cocok untuk ketika memang dibutuhkannya satu keahlian khusus gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita lihat kapan kita perlu growth mindset dan kapan kita perlu fixed mindset kelihatan. Kalau kita perlu teamwork dan collaboration dan perlu inovasi yang memang sangat tinggi tingkat kejelasannya, itu growth mindset sangat diperlukan. Orang-orang yang evolusioner gitu. Kalau kita role model itu yang tadi kita sampaikan itu semuanya adalah yang growth mindset. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sudah punya karakteristik ini? Itu yang harus kita coba bedah dulu. Karena itu akan jadi definisi bagaimana satu individu dilihat apakah dia digital atau tidak. Jadi bukan melulu digital adalah pakai teknologi, tapi lihat dari mindset-nya. Secara simpel seperti ini, Bapak Ibu. Fixed mindset dan growth mindset. Nanti kita share materinya biar bisa dielaborasi lagi. Cuman ini kita lihat ini yang hampir semua role model kita alami ya. Tidak takut sama judgment. Maksudnya persisten. Ketika orang lain nggak bisa, gua pasti bisa, gitu ya. Ini yang harus dipahami. Sampai sini dulu, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mangga. Oke, kalau nggak ada, kurang lebih kita akan coba lihat dari sisi individu. Sekarang kita lihat dari sisi perusahaan. Ya, kalau individu, kalau kita ngomongin digital analog, berarti analog itu adalah people. People ini harus punya growth mindset, karena itu yang dibutuhkan untuk bisa survive di era sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat perusahaan, role model selanjutnya? Kita bisa berkata di digital atau tidak, itu gimana sih? Tadi dia yang bilang, karena dia membantu banyak orang, dan lain-lain. Ternyata ada satu
literatur, satu satu standar ya bagaimana perusahaan itu dikatakan digital atau tidak. Ada namanya digital maturity, Bapak Ibu. Ternyata satu perusahaan, satu entitas itu bisa dilihat seberapa digitalkah lewat satu metode. Banyak metodenya sebenarnya. Ada metode yang lain, ada dari McKinsey dan seterusnya gitu ya. Cuman secara simpel ada satu ini namanya dari buku Leading Digital. Namanya adalah Digital Mastery. Jadi dilihat tuh bagaimana sih perusahaan ini bisa menjadi digital. Dilihat dari dua aspek ya. Kenapa? Aspek yang seperti apa yang dilihat gitu Bu ya. Saya akan coba masuk ke sini yang lebih simpel. Ternyata sebuah perusahaan bisa dilihat dia digital atau tidak dari dua aspek. Pertama adalah seberapa capable-kah secara digitalnya yang bisa meningkatkan customer experience, business operation, dan new business model. Saya akan elaborasi beberapa, karena ini persis seperti tadi ketika Bapak Ibu menentukan role model dari perusahaan. Ada yang bilang, ini membantu customer experience, dan seterusnya. Ternyata itu adalah aspek kita melihat bagaimana kapabilitas digital ini di perusahaan itu dibangun untuk bisa meningkatkan tiga aspek ini, customer experience, business operation, dan new business model. Saya akan bahas satu persatu secara singkat. Apa itu customer experience? Intinya adalah dengan kapabilitas digital dia bisa bantu customer. Kalau business operation, dia dengan kemampuan digital dia bisa mengefisiensikan cost operasionalnya yang ada di perusahaannya dia. Kalau new business model adalah bagaimana digital yang ada di perusahaan dia bisa bangun bisnis baru. Kayak Telkomsel memanfaatkan memanfaatkan kapabilitas digital dia yang tadinya dipakai untuk mobile consumer dirubah jadi Telkomsel Orbit, di mana menyasar satu customer segmen baru yaitu rumahan. Di mana tadinya Telkomsel menyasar adalah kaum mobile gitu ya. Dan yang kedua adalah leadership capability gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat dalam satu dimensi aja untuk melihat bagaimana digital satu perusahaan. Yaitu adalah bagaimana kemampuan leadernya. Visinya gimana? Governance-nya gimana? Peraturannya. Engagement dengan karyawannya bagaimana? Dan bagaimana dia memilih teknologi yang tepat gitu ya. Kalau kita lihat tadi Kodak salah dalam teknologi leadership-nya. Jadi dua dimensi ini yang nantinya akhirnya menjadikan ada 4 tipe atau 4 maturity suatu perusahaan dikatakan digital atau tidak. Kalau tadi individu, growth mindset, dan hierarchy mindset, kalau di perusahaan itu adalah apakah dia bagus digital capability-nya atau leadership capability-nya yang bagus. Nah ini nih, ada 4 nih. Yang paling bagus yang pasti digital master. Secara leadership capability, dia bagus banget. Keren banget lah. Gitu. Visinya bagus. Terus governance-nya, peraturannya juga bagus gitu ya. Dan banyak inisiatif digital yang ternyata membuat business value yang akhirnya bisa diukur dan punya culture digital yang kuat gitu. Jadi kalau kita ketemu sama yang seperti itu ya kayak Apple itu udah market leader gitu ya, itu udah punya digital master. Karena dia terlahir menjadi orang yang digital, perusahaan yang digital. Ada juga yang konservatif. Dia bagus leadership capability-nya, tapi rendah dalam bagaimana melakukan pemilihan untuk meningkatkan digital capability-nya untuk bantu customer experience, operation, dan new business model. Ada juga yang beginner, dua-duanya masih di bawah, gitu ya. Cuman ada juga yang namanya fashionista. Jadi kalau kita biasanya kan istilah ini sering digunakan kalau misalkan dia beli-beli barang, bergaya-gaya gitu ya. Dan ternyata di perusahaan pun ada yang seperti itu. Sering beli IT gitu ya, kita beli sistem baru, kita beli hardware baru dan seterusnya, tapi ternyata secara visi belum clear, governance belum clear, engagement juga belum clear, dan pemilihannya juga salah. Jadi kalau bahasa simpelnya adalah masih banyak investasi IT digital yang banyak, tapi impact-nya belum terasa gitu ya. Sehingga kita bisa membagi tuh, kalau kita ngomongin digital di sisi perusahaan, apakah fashionista, digital master, konservatif, atau beginner. Gitu. Ini hal mudah bagaimana ternyata digital itu luas sekali. Individu punya karakteristik sendiri, perusahaan juga punya
ketik sendiri, Bapak Ibu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil saya coba cek dulu, dan saya coba, kalau nggak ada yang bertanya, izinkan saya coba tunjuk beberapa orang untuk mengelaborasi apa yang sudah saya sampaikan di kelas ini. Ya, ini beberapa contohnya, nggak akan saya bahas lebih lanjut, tapi udah saya bahas sedikit. Dan sekian, mangga jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan coba tanya ke beberapa orang. Silakan Bapak Ibu, mangga. Silakan, ada pertanyaan kah Bapak dan Ibu? Ini menarik banget ya. Jadi bisa banget kalau ada yang tanya, langsung aja nih. Boleh open mic-nya, atau kalau mau dari Zoom chat dulu boleh. Silakan. Kalau nggak ada, biasanya saya tunjuk ya ke orang-orang. Bu Gadis boleh, Bu Gadis izin. Bu Gadis boleh cerita, Bu Gadis kira-kira growth mindset dan digital mastery, kira-kira bagaimana elaborasinya? Halo Bu Gadis. Halo. Ini saya agak bingung sih mau mulai ngomongnya dari mana. Boleh dikasih gambaran lagi nggak, Pak? Ketika ngomongin growth mindset, bahwa itu adalah satu syarat menjadi seorang digital secara individu gitu ya. Dan ternyata kalau kita ngomongin perusahaan juga ada dua aspek, salah satunya dengan pendekatan leading digital tadi, ada melihat digital capability dan technical leadership, kira-kira ada elaborasi dulu nggak? Boleh yang growth mindset atau yang perusahaan, Mangga? Yang perusahaan dulu kali ya. Ini langsung ke contoh ini, boleh? Bu, Mangga, silakan. Kalau misalnya ngelihat dari growth mindset, aku ngambil contoh dari perusahaan yang lagi perusahaan tempat aku kerja aja ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari transformasinya, perkembangannya itu benar-benar apa ya, prosesnya itu benar-benar dari bawah sampai sekarang mungkin belum bisa dibilang ke atas, belum bisa dibilang kita sukses, cuman pencapaian dan perubahan kita udah kelihatan. Itu dulu kan di KAI kan sebelum zaman kepemimpinan Pak Jonan, masyarakat tuh masih kesulitan untuk menggunakan transportasi kereta api itu dengan tertib, sehingga banyak penumpang-penumpangnya itu yang naik kereta aja kok rasanya berjuangnya sebegitunya gitu. Setelah ada perubahan dari Pak Jonan dengan integrasi digital dan pelayanan KAI, mempermudah masyarakat yang sekarang bisa menikmati kereta api dan pesan tiketnya lebih gampang gitu. Itu perubahan yang bisa aku ceritain sih, kurang lebihnya. Siap, Bu Gadis, luar biasa. Ini saya coba share sedikit ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ya, bagaimana KAI kita coba lihat dari digital mastery ya. KAI itu pada zamannya Pak Jonan itu digital master banget, gila lah, parah. Karena secara customer experience itu ditingkatkan. Yang tadinya masuk itu bebas, ya kan sampai ayam juga masuk ya, Bu Gadis, koreksi kalau salah. Dan bisa naik ke atas kereta api ya, betul ya. Business operation-nya gitu kan, dan juga business model baru yang banyak dilakukan sekarang. Jadi benar-benar pada saat pasca Pak Jonan gitu ya, digital capability aspeknya itu ditingkatkan semua. Mulai dari business operation dibuat lebih strict lagi, ketika masuk semua harus steril gitu ya. Lalu customer experience diutamakan. Sekarang udah bisa pakai dan seterusnya gitu. Terus kalau kita ngomongin capability leadership gitu ya, visinya clear, governance-nya clear. Engagement-nya juga clear. Kalau tidak salah sampai ke aspek paling bawah itu karena nggak bisa gerak, Bapak Ibu. Ketika yang di atas menentukan kita berubah secara digital, yang di bawah tadi engage sampai ke komponen paling grassroots-nya itu percuma. Dan pemilihannya juga tepat, ticketing gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya digital master gitu. Simpelnya seperti itu. Inilah bagaimana contoh kita secara simpel, secara singkat melihat apakah satu perusahaan itu sudah digital master atau masih fashionista, dan kira-kira apa yang bisa diimprove gitu. Kalau di
yang lain mungkin berbeda gitu ya. Dan ini nggak bisa didukung kalau misalkan komponen-komponen orangnya yang paling penting, karena kan kalau kita ngomongin teknologi itu seperti ngomongin mobil ya. Mobil itu baru bisa bermanfaat dengan maksimal, baru bisa memacu dengan kecepatan yang maksimum kalau yang nyupirnya juga lihai. Ini nggak bisa didukung kalau karakter dari ataupun mindset dari karyawannya tuh baperan semua gitu ya. Dikritik jadi baper gitu. Makanya harus growth mindset. Nah, makanya kalau kita ngomongin digital tuh luas sekali. Kalau kita individu harus punya growth mindset. Kalau lihat dari perusahaan ada namanya digital capability yang tidak dipisahkan dengan basic capability. Gitu. Nanti kita akan banyak di kelas digital bisa ini bagaimana para leader punya satu visi digital dan bagaimana visi itu area yang akhirnya membantu Indonesia. Terima kasih Bu Gadis. Mungkin yang lain ada yang mau elaborasi atau bertanya? Banyak Pak, tadi dari Pak Anom dari chat juga ada. Baru dengar namanya growth mindset. Kalau judul buku banyak Pak. Cuman saran saya coba cari paper gitu ya, paper riset itu bagus banget bagaimana growth mindset itu ditelaah lebih dalam. Dan itu bisa dibentuk ternyata. Jadi bukan bawaan dari lahir, itu bisa dibentuk gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau elaborasi? Kalau tidak ada, karena waktu juga mungkin terbatas, gitu ya. Ada yang mungkin siap-siap untuk berbuka juga. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita ngomongin digital, itu tidak sesimpel bahwa oke, saya sudah pakai Apple, saya sudah pakai TikTok misalkan, saya adalah orang digital gitu ya. Beyond dari itu. Orang digital adalah orang yang mampu untuk tetap persisten ketika dapat challenge, nggak baperan dan mundur ketika harus dia mengalami kegagalan. Dan sangat senang dikritik, karena orang digital itu sangat kenal dengan yang namanya iterasi. Jadi nggak baper ketika dikritik, tapi justru senang dikritik, karena dengan kritik itu dia bisa membuat satu karya. Dan ketika ada orang lain yang sukses, dia akan senang, karena saya bisa belajar. Saya bisa terinspirasi dan keberhasilan orang lain. Dan karakteristik ini kalau kita hubungkan dengan bagaimana perusahaan menjadi digital gitu ya, karena divisi digital juga bisa diaplikasikan ke perusahaan, adalah ketika digital ini benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal satu perusahaan. Bagaimana kapabilitas digital yang ada di perusahaan itu bisa meningkatkan customer experience, bisa meningkatkan bagaimana efisiensi operasi bisnisnya, dan bagaimana kemampuan digital yang ada itu harus bisa membuat bisnis model baru sehingga bisa tetap sustain dalam era yang sekarang ini. Dan bagaimana juga kita tidak bisa lepas dari sosok leader. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan yang digital, tadi bilang Apple Steve Jobs, Gojek dari Makarin. Jadi tetap tidak bisa dipisahkan dari leadership-nya juga. Apa yang dilihat dari aspek leadership-nya? Kalau kita lihat dari di digital, itu adalah visinya. Leader-leader yang punya digital DNA yang kuat, itu punya visi digital yang clear. Dan dia mampu membuat governance yang clear, gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu tahu governance kalau di Steve Jobs gitu ya, dia tuh nggak bisa dikontak kecuali ada satu momen dia nggak bisa dikontak gitu ya. Itu adalah ketika dia ngobrol sama kepala desainnya waktu itu. Itu adalah bagaimana governance, bahwa semua orang bebas untuk berkreasi, itu governance juga. Google menyerahkan 10% waktu kerjanya di hari Jumat misalkan untuk silakan lepas dari pekerjaannya dan silakan untuk berinovasi. Jadi governance-nya juga didukung, karena nggak mungkin kalau visinya aja digital tapi governance tidak didukung. Disuruh berinovasi tapi ternyata inovasi tidak diperbolehkan di perusahaannya, kan percuma. Dan bagaimana teknologi leadership-nya, bagaimana pemilihan teknologi yang tepat. Ketika tadi kalau contoh dari tadi Pak Jonan dialog sama Bu Gadis, bagaimana pemilihan etiketing menjadi tepat untuk menyelesaikan masalah KI pada saat itu. Kan itu paradoks banget ya, ketika harga diturunin tapi revenue malah naik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, harga sebelum ada etiketing itu harga tiket itu lebih murah, lebih mahal. Ketika ada etiketing lebih murah, tapi revenue malah lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin sekian Bapak Ibu, semoga hal ini bisa dihikmahi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, bahwa digital itu sangat broad gitu ya. Dan semoga kita bisa jadi orang-orang digital yang nantinya punya growth mindset dan bisa bantu Indonesia maupun perusahaan
untuk bisa jadi perusahaan yang digital juga. Terima kasih. Sekian saya sampaikan. Mohon maaf ya ada kesalahan. Tadi dibuka dengan semangat pagi, saya tutup dengan semangat pagi juga. Mohon izin suaranya. Karena sama-sama digital ini untuk Indonesia. Semangat pagi! Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.